Sore guys, saya akan menjawab pertanyaan global. Artinya ini banyak orang yang bertanya, konsumen atau orang yang tidak tahu kulkas ini bertanya dengan kapan sih kulkas ini akan ngisi freon atau berapa waktu kulkas ini diisi freon. Ini saya akan jawab. Jadi di sebuah teknik ini berbagai macam cara. Jadi ini saya tidak bicara tekniknya, tapi ini saya akan jawab pertanyaan globalnya ini. Jadi ini konsumen yang tidak tahu atau orang lewat kemudian bertanya, kapan sih kulkas harus diisi freon? Jadi kalau pertanyaan seperti ini, saya akan jawab. Kalau kulkas ini diisi freon ini tentu ada sebab. Jadi ini sebabnya ini banyak. Kalau kulkas ini sampai mengisi freon, oke? Satu, ada kebocoran, nggak tahu di evap atau kena congkel, nggak tahu di bodinya kondensor, nggak tahu itu kompresornya mati sehingga ganti kompresor, kemudian dipotong pipanya dan tidak ada freon. Kemudian nggak tahu ini mampet di filter, kemudian dipotong sehingga dibuang freonnya, kemudian diisi lagi. Jadi ini berbagai macam sebab. Jadi yang jelas ada sebab. Jadi yang jelas lagi tentu ini kebocoran guys. Jadi kalau kulkas sampai diisi freon ini sudah pasti pipa ini terbuka. Artinya ini terpotong atau bocor ganti kondensor, kemudian terpotong pipanya, sudah pasti ini habis freon. Jadi ini berbagai macam kendala. Mampet di filter, Anda potong ganti filter, sama dengan freon kosong, dilas lagi kemudian diisi lagi. Kemudian kapiler mampet, ini harus dipotong pipanya, kemudian dilas lagi, kemudian diisi lagi. Kemudian evap atau freezer Anda kena congkel, ini sudah pasti ini keluar freon, kemudian akan ditambal misalkan atau diganti baru evapnya, kemudian ini dipotongin semua dan akan diisi freon lagi. Bahkan ganti kompresor kalau kompresornya mati, ini dipotong pipa kompresor, pres dan isep sehingga freon keluar semua, tentunya ini diisi freon lagi. Jadi pertanyaan ini memang khusus orang yang jadi tidak tahu kulkas. Jadi orang ini sering bertanya bahwa kapan sih kalau ngisi freon. Jadi jawabannya itu tadi. Kalau ada sebab, pasti ini baru isi freon. Yang sebab pasti ini adalah kebocoran. Karena di kulkas ini pipanya ini semua ini las guys. Jadi tidak ada sambungan seperti AC. Kalau di AC ini bisa jadi di kunci L-nya sudah rembes, ventilnya rembes, sambungan nepelnya rembes. Jadi ini ada 3 ini yang vital ini kalau freon ini sampai habis. Saya tidak bicara kebocoran, artinya yang di luar kebocoran, tapi ini yang ketahuan. Kunci L rembes, artinya keluar lambat-lambat ini akan habis. Kemudian sambungan nepel indoor bisa, kemudian yang masuk ke unit outdoor bisa, kemudian lagi ini di ventil karena ini getar kemudian panas, lama-lama ini akan gembes, artinya ada rembes. Jadi ini untuk AC. Kalau untuk kulkas ini semuanya las-lasan, ini sambungan. Saya tidak bicara sistem pengabelannya, tapi ini sistem pemipahannya. Jadi pemipahannya ini semua las-lasan, nggak aluminium, nggak tembaganya, nggak kondensornya, nggak evapnya, ini semuanya las-lasan. Jadi kalau ada kebocoran, ini baru isi freon guys. Atau mampet,
atau kompresor mati, artinya kan di kompresor sudah pasti potong pipa kemudian habis. Kalau mampet di filter atau kapiler Anda potong kemudian freon juga habis. Ini di kulkas, jadi ini berbeda, tingkat ketahuannya lebih mudah daripada si AC. AC ini bisa meneliti 3 ini sebelum pipa. 1 tadi pentil, kunci L, kemudian sambungan yang ke indoor 2, oke. Kemudian nepel yang ke unit outdoor ini 2. Jadi di luar pipa ini sudah tingkat kerawanannya ini, pengecekannya ini harus ekstra. Jadi artinya sebelum melangkah ke pemipahan di unit indoor atau outdoor ini, di luar ini masih ada yang penting. Jadi bisa terjadi gembes bukan karena kebocoran guys kalau unit AC, tapi kalau kulkas ini termasuknya ini kalau ada masalah baru isi freon yang sudah saya ungkapkan tadi. Jadi sebuah pertanyaan, ini orang yang awam dengan kulkas, jadi bukan teknisi ini. Jadi orang yang awam dengan kulkas melihat kulkas ini diisi freon. Jadi kadang-kadang bertanya, kapan sih kulkas diisi freon? Sebabnya apa diisi freon? Ini kan jawabannya sama yang tadi guys. Jadi sebuah YouTube ini memang luar biasa, walaupun sedikit pengetahuan, kalau berguna kan lumayan untuk tambahan ilmu. Jadi untuk tambahan ilmu dan pengalaman, jadi tidak harus yang detail. Ini R134. Kemudian satu nih, kemarin ada yang bertanya ini, apakah freon kaleng dengan beda merek dengan freon yang tabung ini sama atau tingkat kerawanannya mampet atau lebih banyak yang mana? Artinya nih kerawanan tingkat mampet. Jadi saya jawab, memang saya itu dari dulu ini menggunakan freon ngacak, nggak kaleng, nggak tabung, nggak kiloan, nggak mereknya berbeda-beda. Ini saya hanya patokan kunci 1. Yang penting kapilernya bolong, freon apa saja ini akan sempurna guys. Jadi ini kunci-kunci ini Anda harus perhatikan kalau pemula ini. Jadi kunci ini sudah ketahuan sebenarnya. Kalau kapiler ini mampet kayak apa, kalau tidak mampet kayak apa, ini sebenarnya sudah ketahuan di evap. Evap ini bunyi, walaupun ini bocor di bodi, evap ini bunyi nih, ces atau kerucuk-kerucuk. Ini artinya si kapiler ini bolong. Jadi freon ini menurut saya, versi saya tapi ini ya, saya acak freon berapa freon ini saya anggap sama. Jadi sama semua, tidak ada tingkatan mampet atau tidak. Ini saya karena tidak berpatokan dengan freon, saya patokannya ini kapiler. Kalau kapiler ini lancar sirkulasi di evap, walaupun ini bocor atau artinya ini kosong freon, misalkan bocor, ini di evap ini ketahuan suaranya ini bunyi. Jadi ini untuk patokan saya bahwa bunyi ini berarti si kapiler ini bolong. Atau menganalisa dengan dipotong di depan filter, kemudian arah yang ke evap ini Anda hidupin, kemudian tarik dengan metil. Artinya ini pipa ini dimasukkan ke tutup metil, ada metilnya, ketarik apa tidak. Ini sebenarnya analisa seperti ini mudah. Jadi bahwa kapiler ini mampet apa tidak sebelum dikerjain ini sudah ketahuan guys. Jadi ini bukan kunci di freon. Jadi freon ini hanya untuk proses dingin. Yang jelas patokan saya dari dulu ini kapiler. Jadi kalau pipa kapiler ini bolong, ini sudah pasti freon apa saja bakalan lancar. Saya tidak bicara ini karena bocor atau banyak kotoran dan lain-lain, ini tidak. Kuncinya ini kapiler, walaupun ini bekas kena congkel dihidupin terus, yang penting saya tetap ambil kesimpulan kuncinya ini di kapiler. Kapiler ini
sirkulasi apa tidak, walaupun kena songkel, kalau bunyi ini berarti bolong guys. Jadi kira-kira begitu untuk urusan pemipahan di kapiler. Jadi tidak untuk patokan freon saya ini. Kuncinya sederhana guys. Jadi pemula ini mudah-mudahan tahu sehingga dapat lebih teliti dan lebih cerdas lagi untuk melebihi konten-konten ini guys. Mudah-mudahan ini berguna walaupun sepele sekali untuk siapa saja tentunya guys. Malam guys.